Aduh, ya Allah, apalah dayaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Inti Nuril. Hari ini aku akan bercerita tentang tahapan-tahapan yang terjadi saat kita meninggal. Jadi tahapannya itu ada banyak ya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, sebelum kita masuk ke dalam tahapan-tahapan tersebut, jangan lupa dong di subscribe dulu channel aku. Karena dengan kamu mensubscribe channel ini, artinya kamu ngedukung channel aku untuk berkembang lebih baik lagi. Dan juga jangan lupa ditekan tombol lonceng yang ada di sebelah sini. Sebelah mana ya? Sebelah sini, sebelah sini. Siapa tahu kamu pengen denger cerita-cerita lainnya yang akan aku bawakan nanti. Jadi ditekan dulu ya. Oke, gak usah lama-lama lagi. Ini dia tahapan-tahapannya. Kebanyakan dari kita emang gak pernah sadar dan gak suka membicarakannya. Karena ya takut lah ya. Aku juga takut sih sebenarnya kalau mau ngebacain cerita ini tuh. Mau ngebacain tahapan ini tuh. Tapi biar kita tahu aja, dan siapa tahu setelah nonton video ini kita lebih banyak beramal soleh. Oke, kamu pasti tahu dong setelah mayat meninggal itu ada proses kekakuan mayat. Tapi ternyata ada banyak proses yang dilalui setelah mayat tersebut dinyatakan meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Tahap yang pertama, setelah kamu dinyatakan meninggal, itu akan terjadi kayak mati lampu. Jadi otak tuh kayak tok, tahu-tahu berhenti aja. Dan itu tuh otak tuh kayak kaget walaupun masih ada aktivitas listrik di dalam otak selama 15-30 menit ke depan. Hanya saja otak sudah tidak bisa digunakan atau tidak bisa dipakai untuk berpikir. Lalu dalam hitungan detik aja suhu tubuh kamu itu akan menurun 10 derajat per jam. Lalu dalam hitungan menit, sel di dalam tubuh kita itu akan mati satu persatu. Itu karena tubuh kita yang sudah meninggal itu kekurangan oksigen. Karena kita udah gak nafas, jadi otomatis gak ada oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena gak ada oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita, sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu akan hancur. Dan itulah adalah awal mula dari proses pembusukan. Mengerikan juga ya. Setelah proses pembusukan dimulai, karena sel-sel yang tadi di dalam tubuh kita kekurangan oksigen dan akhirnya akan mati, tahap selanjutnya adalah kalsium yang ada di dalam tubuh kita itu mulai masuk ke dalam otot-otot tubuh. Dan saat masuk ke dalam otot tubuh itu otomatis badan akan menjadi tegang. Jadi kan suka kita kalau misalnya ngelihat ditemukan mayat atau ada korban apa gitu ya, si badannya tuh kayak udah gitu. Itu karena kalsium yang asalnya ada di dalam tulang ya, yang ada di dalam tubuh kita itu mulai masuk ke dalam otot-otot. Dan ketegangan atau kekakuan ini akan bertahan sampai 36 jam. 36 jam ini adalah berarti 1,5 hari ya. Lalu setelah itu dalam hitungan jam, otot kamu yang tadinya dimasuki oleh kalsium yang ada di dalam tubuh akan menjadi rileks, udah enggak kaku lagi. Dan itu menyebabkan tubuh kamu akan mengeluarkan feses ataupun urin. Lalu dalam beberapa jam juga kulit kita akan menyusut dan juga mengering. Itu juga yang menyebabkan kadang-kadang kalau misalnya kita ngelihat kuku orang yang udah meninggal, akan dia tuh panjang, jadi kayak tumbuh gitu. Padahal sebenarnya itu bukan tumbuh, tapi dia menyusut. Kulitnya tuh dia menyusut, jadi kukunya itu seakan-akan naik. Padahal itu bukan kuku yang tumbuh, karena udah nggak ada pertumbuhan lagi kalau kita udah meninggal. Gitu guys. Setelah hitungan jam-jam tadi, sekarang kita masuk ke dalam hitungan hari. Jadi dalam hitungan hari, tubuh kamu akan menjadi kehijauan karena enzim yang ada di dalam tubuh kita mulai menggerogoti tubuh kita sendiri yang ada di dalamnya. Ya itulah proses pembusukannya. Jadi dimakan lagi sama ya itu yang ada di dalam tubuh kita. Dan biasanya itu tuh dibantu oleh bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh. Jadi saling makan gitu ya.
Setelah bakteri-bakteri atau enzim-enzim yang ada di dalam tubuh kita itu saling makan, tubuh kita akan menuju ke aroma, akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Kasarnya tuh kayak bau bangkai gitu ya. Aduh, ya Allah, apalah dayaku. Mengapa kita mengeluarkan bau yang enggak sedap? Itu karena tubuh melepaskan bahan kimia seperti, sorry aku baca ya karena takut salah, kadaverin atau putrescin. Coba nanti kita cari artinya ya di sini. Putrescin atau kadaverin itu artinya ya itu dia. Lalu dalam hitungan minggu serangga akan mulai menggerogoti tubuh. Asal kamu tahu aja kalau belatung itu dia bisa menghabiskan 60% dari tubuh manusia selama 1 minggu. Setelah serangga atau belatung itu memakan tubuh kita atau tubuh mayat, sisa-sisa tubuh itu akan mulai keunguan atau kebiruan. Ini terjadi karena bakteri terus memakan atau terus mencerna tubuh sang mayat, dan juga itu terjadi karena bakteri dan juga serangga-serangga terus memakan tubuh kita ya. Jadi itu ya proses pembusukan tuh seperti itu. Setelah tubuh menjadi ungu dan biru, lalu masuk ke dalam tahap rambut yang akan mulai rontok. Rambut itu akan mulai pada lepas-lepas. Kenapa begitu? Karena akar-akarnya itu sudah tidak mendapatkan nutrisi dan juga udah enggak kuat untuk menahan si rambut ini untuk nempel ke dalam kepala kita. Sebelum kita menjadi kerangka seutuhnya, ada satu yang tertinggal, yaitu serat-serat otot lembut. Jadi serat-serat otot tadi itu dia akan menjadi salah satu yang tersisa sebelum benar-benar tubuh kamu itu menjadi kerangka. Itu apa yang kita banggakan ya di dunia ini. Aduh, mendadak jadi mamah dedeh aku. Oke beb, oke guys, semuanya itulah yang akan terjadi pada tubuhmu, tubuh kita, tahap demi tahap ketika kamu atau kita meninggal nanti ya. Setiap orang di dunia ini pasti akan merasakan hal yang tadi, menjadi kerangka, tahap-tahap kita menjadi mayat. Proses-proses pembusukannya kita itu akan mengalami. So, sebelum itu semua terjadi, jangan lupa kita tetap manfaatkan hidup ini sebaik mungkin ya guys, yang berguna untuk kita sendiri juga untuk orang banyak. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa tetap ditekan tombol subscribe-nya, ditekan tombol loncengnya, karena dengan kamu memencet itu 2 tadi, berarti kamu mendukung channel ini untuk berkembang lebih baik lagi. Saya Iti Nuril pamit, terima kasih udah nonton. Ketemu lagi lain waktu. Sarangi.